Kami dari mata kuliah Sosiologi Kependudukan dengan dosen pengampu Pak Argyo ingin mempresentasikan tema kami yang berjudulkan Migrasi dalam Kependudukan Indonesia. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi atau batas pembagian dalam suatu negara. Lalu migrasi sukar diukur atau sulit karena migrasi dapat didefinisikan sebagai dengan berbagai cara dan merupakan suatu peristiwa yang mungkin berulang beberapa kali. Sepanjang hidupnya, hampir semua definisi menggunakan kriteria waktu dan ruang. Sehingga perpindahan yang termasuk dalam proses imigrasi setidaknya dianggap semi permanen dan melintasi batas-batas geografis tertentu. Sejarah migrasi di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli genetika Indonesia yang telah memiliki 16 responden yang memiliki kriteria 73% genetika di dunia dan berdomisili 12 pulau besar di Indonesia itu mengemukakan tidak ada manusia Indonesia murni saat ini di Indonesia. Dalam proyek DNA oleh ahli genetika Profesor Dr. Herawati mengemukakan genetika responden berasal dari Afrika. Indonesia merupakan wilayah strategis yang mengalami 4 gelombang migrasi manusia modern. Nah, ini fotografi Indonesia mungkin sebelum Masehi ya. Jadi itu Indonesia itu yang Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa negara di atasnya itu masih menjadi satu dan dinamakan Sundaland. Sundaland ini mungkin pecahan dari Pangea atau benua terbesar di bumi zaman dahulu, lalu terpecah hingga sekarang. Nah, untuk gelombang pertama itu 50.000 tahun lalu yang datang dari Afrika ke Nusantara hingga Australia. Jadi para pendatangnya itu mungkin melewati uh, menyeberang laut atau dari daratan atas. Kemudian masuk ke gelombang kedua yaitu sama juga tahunnya dari Asia daratan. Uh, 4.000 sebelum Masehi yang melewati Sumatera dan Jawa yang membawakan berbagai budaya seperti kapak genggam, seperti memasak, meramu, linguistik, berbahasa, dan lain-lain. Lalu gelombang ketiga itu periode Holisin 4.000 sebelum Masehi juga yang membawakan tradisi dan pakaian di berbagai seluk-beluk Indonesia. Dan yang terakhir itu gelombang keempat, yaitu Homo sapiens dari arah India, Eropa, dan Arab. Jadi untuk identifikasi manusia asli Indonesia saat ini mungkin sudah sangat sulit dan bahkan mungkin tidak ada. Dan kebanyakan dari ras kita itu Mongoloid. Hera mengatakan 4 fase gelombang ini menyebabkan manusia asli Indonesia sulit diidentifikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis migrasi. Yang pertama adalah migrasi masuk, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Kedua, migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Ketiga, migrasi selisih antara jumlah migrasi masuk dan lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, disebut negatif. Yang keempat adalah migrasi semasa atau seumur hidup. Adalah mereka yang pada waktu pencacahan Yesus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya. Yang kelima, urbanisasi, bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh perpindahan penduduk kota akibat perluasan kota, pertumbuhan alami penduduk kota. Yang keenam, transmigrasi, merupakan bagian migrasi. Istilah ini memiliki arti yang sama dengan resettlement. Transmigrasi adalah perpindahan dan kepindahan penduduk dari suatu daerah menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi.
Faktor yang mempengaruhi migrasi menurut Everett Ashley dalam Munir tahun 2000 terdapat di daerah ketiga rintangan-rintangan yang menghambat, dan keempat faktor pribadi. Selanjutnya adalah kebijakan terkait migrasi. Kebijakan kota tertutup. Munculnya berbagai fenomena di perkotaan akibat arus migrasi. Banyak pemerintahan di perkotaan yang menjalankan kebijakan untuk menjaga kotanya dari serbuan pendatang. Melakukan kebijakan kota tertutup, yaitu larangan bagi penduduk, khususnya penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP atau pekerjaan tetap untuk tinggal di kota ataupun surat keterangan tinggal dari RT atau RW setempat, serta tidak memiliki bukti telah memiliki pekerjaan akan dipulangkan ke daerah asalnya. Dampak dari kebijakan kota tertutup. Kebijakan pemerintah lokal maupun nasional melalui kota tertutup itu merupakan sebagai upaya untuk melarang penduduk termasuk dari pedesaan untuk datang ke suatu kota. Merupakan suatu upaya yang cenderung kurang efektif dilakukan. Salah satu buktinya itu yaitu dapat ditinjau adalah tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan kota tertutup oleh pemerintah Kota Jakarta pada tahun 1970-an. Nah, semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Kemudian pelaksanaan kebijakan kota tertutup dianggap kurang efektif karena dianggap bahwa melarang kedatangan seseorang ke suatu tempat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian upaya apa yang cocok untuk mensiasati kebijakan-kebijakan itu? Upaya yang cocok itu dilakukan dengan mencegah aliran mobilitas penduduk desa ke perkotaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi pedesaan. Kemudian juga dapat diupayakan penyediaan sarana transportasi yang terjangkau dan nyaman yang dapat menghubungkan kota-kota kecil dengan kota-kota besar yang berperan sebagai pusat ekonomi. Nah, ketersediaan transportasi semacam ini memungkinkan migran untuk tinggal di kota kecil, sementara aktivitas ekonomi yang dilakukan itu berada di kota-kota besar. Pola migrasi di Indonesia itu yang pertama adalah migrasi desa ke kota, yaitu tidak sekedar gerak terkait melewati lintas batas geografi, tetapi merupakan wahana yang melintas batas-batas budaya agraris tradisional dengan budaya industrial modern. Kemudian yang kedua adalah para kaum migran yang datang ke kota tidak serta-merta melupakan konsep nilai-nilai agraris tradisional yang dimiliki. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan tempat bekerja dari desa ke kota atau dari agraris ke industri yang memiliki kebiasaan, simbol-simbol, nilai, dan norma yang berbeda mensyaratkan adanya proses adaptasi yang meliputi seluruh tindakan sosial ekonomi budaya seorang migran. Nah, seorang migran dapat mengoptimalkan prestasinya dan produksinya dalam bekerja jika mereka dapat beradaptasi dengan baik pada aspek-aspek ini, yaitu aspek-aspek simbol, nilai, norma yang ada di suatu kota tujuannya. Nah, kemudian yang keempat adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya migrasi adalah adanya jaringan sosial, kehadiran para migran yang pulang secara periodik membawa cerita, gaya, dan penampilan yang disimbolkan sebagai identitas warga kota yang maju dan modern. Hal ini berarti simbol-simbol itu dinilai sebagai indikator kemajuan status ekonomi maupun sosial di masyarakat. Disadari atau tidak, gambaran mengenai perkembangan di perkotaan dapat mendorong warga lain untuk bermigrasi ke kota. Pada titik ini, keberadaan jaringan sosial cenderung menguat karena para migran terdahulu bisa menjadi titik pembentuk jaringan sosial yang dapat mendorong warga desa lain untuk bermigrasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, hubungan sosial bermanfaat untuk mengetahui cara-cara dan alasan masing-masing individu memperoleh akses terhadap sumber modal hingga memanfaatkannya untuk kepentingan bermigrasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.